Iya, puji Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Hari ini ya kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita hidup melepaskan pengampunan, ya. Pengampunan ini sangat penting ya dalam hidup setiap kita. Kekristenan itu sangat identik dengan pengajarannya yaitu kasih. Ya, dan orang Kristen itu pengajarannya identik dengan pengampunan. Artinya apa? Orang Kristen itu terkenal dengan mau memaafkan, ya, tidak menyimpan kepahitan. Karena ajaran utama dari kekristenan itu adalah mengasihi. Tetapi pada prakteknya masih banyak orang Kristen yang hidup tidak bisa mengampuni. Dan tanpa kita sadari, ternyata kalau kita nggak bisa mengampuni, itu akan sangat mempengaruhi karakter kita, Bapak Ibu. Ya, dan sangat berpengaruh di dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita. Saya pengen kita tahu bersama salah satu ciri-ciri, ya beberapa ciri lah, bukan salah satu ya. Ciri-ciri dan perilaku dari orang yang masih hidup di dalam kepahitan. Ciri-ciri dan perilaku dari orang yang hidup tidak bisa mengampuni. Yang pertama itu apa? Orang yang kepahitan, yang tidak mampu mengampuni itu, yang pertama memiliki emosi yang sangat tinggi dan mudah tersinggung. Ya, coba kita cek, jangan-jangan ciri-ciri ini ada dalam diri kita. Orang yang masih menyimpan kepahitan, tidak mau mengampuni, ciri pertamanya itu adalah emosinya tinggi, meledak-ledak, dan mudah tersinggung. Ya, apakah di antara kita ada hari ini? Ya, pokoknya apa dikit marah, emosi. Di jalan nyetir sama sopir bajai, emosi. Ketemu sopir angkot, emosi. Anjing nyebrang, emosi. Apa sih? Semua diemosiin, saudara. Masalah anjing aja marah. Hati-hati loh. Ini ciri-ciri jiwa kita ini tidak sehat. Ada hal yang belum beres, ya. Apa dikit marah, apa dikit emosi, apa dikit marah. Ya, ada di sini bapak-bapak tidak usah angkat tangan. Ya, kalau angkat tangan nanti saya baptis ulang. Rendam 20 menit. Yang kedua, mudah tersinggung. Orang itu kalau menyimpan dendam, tidak bisa mengampuni, itu mudah tersinggung. Ya, gampang tersinggung. Ketemu orang, orangnya nggak senyum, marah dia. Tersinggung, nih orang ya, mesti sama saya ada sesuatu. Padahal orang itu lagi banyak pergumulan, mikir besok jatuh tempo tagihannya, mau bayar cicilan bagaimana. Jadi mukanya agak cemberut. Tapi karena ketemu orang yang memang hatinya tidak beres, tersinggung. Yang diomongin orang lain yang tersinggung dia. Banyak di gereja begini. Bahkan sama khotbahnya pendeta aja tersinggung. Ini mesti pendeta lagi omongin saya. Ya memang kalau pendeta ngomong dari sini, ini saya lagi ngomongin kita semua, amin. Lagi ngomongin karakter kita. Kalau nggak tersinggung justru kebangetan. Ya, tapi tersinggung yang bagaimana? Orang itu kalau punya kepahitan, apa-apa tersinggung. Istri ngomong apa, nangkepnya apa? Ya, suami ngomong apa, nangkepnya apa? Makanya kita perlu membereskan yang namanya kepahitan, supaya kita memasuki rumah tangga itu enak. Bayangkan kalau istri pahit, suami pahit. Masuk rumah tangga, dua-duanya pahit. Tiap hari minum kopi pahit, makan daun pepaya, maka semakin pahitlah hidup rumah tanggamu. Semua pahit. Lepaskan pengampunan, itu baik bagi jiwa kita, dan perilaku kita pun akan terpengaruh, saudara. Lalu yang berikutnya, orang yang punya kepahitan, tidak bisa mengampuni itu apa? Susah diajak bicara baik-baik. Kita sering ya ketemu orang kayak begini ya. Ada orang-orang konseling datang sama saya, padahal dia itu konseling loh.
Tapi nggak bisa diajar bicara baik-baik itu nggak bisa. Jadi begini ya Bu, suami saya itu Bu, gini, iya Bu, Ibu dengar saya ngomong dulu, nggak bisa. Jadi suami saya itu ya udah, kalau Ibu nggak bisa diomongin, nggak usah telepon saya. Ya, ada orang-orang tuh nggak bisa. Jadi gini loh Bu, firman Tuhan tuh berkata begini, Ibu nggak ngerti sih. Jadi diajak bicara baik-baik itu nggak bisa. Orang itu berarti jiwanya masih penuh dengan kepahitan. Kita punya keluarga kan saudara, ada kan keluarga model-model begitu kan. Mau diajak bicara baik-baik itu nggak terima, maunya itu pokoknya ribut, berantem. Itu ciri-ciri orang yang hatinya penuh dengan kepahitan, tidak mengampuni. Kekecewaannya ditimbun, makanya juga nggak bisa diajak omong baik-baik. Yang ketiga, orang-orang kepahitan tuh suka ngancem. Ya, lihat kamu ya. Lihat aja kamu ya, suami istri nih yang punya kepahitan ada. Berantem dikit masalah kecil udah gini, lihat kamu ya, saya ceraikan loh kamu, saya talak loh kamu. Urusannya tuh apa? Urusan kecil berbuah sampai jadi gede. Ini tanda orang masih ada kepahitan, tidak bisa mengampuni. Ciri yang berikutnya, tidak mudah memberikan maaf, apalagi itu orang melepaskan pengampunan nggak bisa memberi maaf. Saudara, namanya suami istri itu kita salah paham biasa, ya. Nggak mungkin suami istri itu nggak ada salah paham tuh, nggak mungkin. Sekudus-kudusnya orang, saya sama suami, selalu ada saat-saat kita tuh miss dalam omongan. Biasa. Namanya biasa ya, marah kecil itu biasa. Tapi jangan sampai kalau orang marah sampai 3 hari nggak omongan, 5 hari nggak bicara, itu sakit jiwa. Amin. Saya tidak perlu bertanya di sini, angkat tangan. Kalau ada di antara saudara berantem lebih dari 3 hari tidak omongan, 2 hari, apalagi 1 minggu, Anda sudah saya pastikan sakit jiwa. Tidak ada Tuhan di dalam hatimu, yang ada itu setan. Mudah-mudahan tersinggung, bilang amin. Dengar baik-baik, kalau ada orang berantem 3 hari 3 malam gak omongan suami istri, apalagi 1 minggu, tidak ada Tuhan di hatimu, yang ada setan, bilang amin. Nggak ada yang amin. Jangan-jangan semua ini kalau berantem lebih dari 3 malam nih. Untuk apa saudara ke gereja? Buat apa saudara dengar firman? Kalau kita punya Roh Kudus di hati, maaf ya, yang Anda pikir ini masalah kecil. Orang Kristen itu suka menggampangkan. Nggak apa-apa, aku marah sama istriku, biarin aja. Nggak aku aja omong, nggak aku kasih duit 1 minggu. Maaf, engkau pikir ini masalah biasa. Ini masalah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saya harus berbicara keras. Jangan biarkan dari perkara-perkara kecil kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana rumah tangga kita mau diberkati? Kalau bapak ibu berantem ya 3 hari nggak bicara, 5 hari nggak bicara, biar pakai masker saja terus di rumah. Jangan makan sekalian. Ya, 5 hari nggak usah makan. Maaf, saya bicara keras. Kalau Anda berantem suami istri nggak ngomong 3 hari, 5 hari, 1 minggu, setan yang ada di hatimu, bukan Tuhan. Saudara mau amin atau tidak, saya aminkan. Memang kalau orang punya Tuhan, tidak mungkin engkau betah hidup lama-lama marah. Cuma anak setan yang begitu saudara. Sekarang khotbah itu udah nggak usah enak-enakan ya. Kita yang keras-keras saja ya. Amin. Ya, kalau nggak mau dengar khotbahnya Debbie Basir, cari saja yang enak-enak sana. Nggak usah dengar. Kenapa? Akhir zaman kita harus tegas dengan kebenaran supaya hidup kita tidak dipermainkan iblis, ya. Yang berikutnya, orang yang tidak melepaskan pengampunan atau penuh dengan kepahitan itu dia nggak mungkin bisa menerima nasihat. Makanya suami istri hidup berantem terus. Kenapa? Dua-dua merasa benar, nggak mau terima nasihat. Dinasehatin tuh nggak mau, diem. Ya, nggak usah kamu nasihatin saya lebih pintar dari kamu. Wah, ini ciri-cirinya. Nah, saudara, kita mau belajar apa yang Yesus ajarkan ya. Satu kali
Petrus itu bertanya ketika Yesus sedang bersama-sama dengan mereka. Pertama-tama terlibat pembicaraan dengan Yesus. Jadi mereka tuh bersama-sama ngobrol ya tentang firman Tuhan. Yesus itu tidak selalu berkhotbah, tapi dia we time dengan murid-muridnya sambil makan. Mereka ngomong-ngomong dan yang diajarkan Yesus nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Satu kali Yesus mengajar kepada mereka tentang menasehati sesama. Matius 18 ayat 15 dulu. Supaya tidak ada pertengkaran, tidak ada kepahitan ya, kita perlu saling menasehati. Matius 18 ayat 15, Yesus itu ngomong gini sama murid-muridnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, ya. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatinya kembali atau engkau sudah menyelamatkan dia. Kalau ada saudara kita, teman kita, sahabat kita, orang di gereja kita yang berbuat dosa, kalau kita mengasihi dia, tegur berapa mata? 4, jangan 5, berarti ada yang ngintip. 1 ya, atau 6, tidak boleh. 4 mata, panggil, ngomong, saya tuh dengar atau tahu kamu begini. Saya mengasihimu ya. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan tegur 4 mata. Kamu harus bertobat begini. Ayo kita berdoa. Selesai. Dia mau bertobat, kita sudah menyelamatkan dia. Tapi kalau nggak mau, ayat berikutnya dikatakan, ayat yang ke-16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kalau dia nggak mau bertobat, ajak orang lain ya. Makanya saya menasihatkan ke jemaat begitu, Bu. Suamiku selingkuh, Bu. Ibu sudah bicara 4 mata dengan suami, sudah tidak mau berubah, panggil 2 atau 3 orang saksi. Siapa? Mertuamu, orang tuamu, itu orang terdekat, supaya tidak bocor keluar. Ajak duduk bersama. Tidak salah loh saudara, tidak salah. Supaya jangan istri tok menyimpan kepahitan ya. Karena apa? Memendam terus kepahitan suami ini selingkuh, nggak mau berubah-berubah. Libatkan orang lain supaya Anda tidak memikirkannya sendiri. Ajak orang tuanya duduk, ajak orang tuamu duduk. Karena pernikahan itu dua keluarga ya. Atau kalau ndak mau libatkan orang tuanya ya, kita pokoknya ajak kakaknya atau adiknya ngomong di depan. Dia tidak mau bertobat lagi. Ini Tuhan Yesus loh yang ngajari loh ya, bukan saya loh. Tuhan Yesus ngajari sama murid-muridnya. Gimana kalau dia nggak mau dengar 2-3 orang ngomong? Ayat yang berikutnya 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, lebih parah lagi nih. Sampaikanlah soalnya itu kepada jemaat, umumin di jemaat. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi memang perlu kayak begini nih saja di gereja supaya orang tobat. Udah nggak usah mikir nanti dia kepahitan, nanti dia gini. Orang-orang yang kepahitan tuh memang orang yang tidak mau bertobat di gereja, cuma bikin ribut saja. Banyak orang model begitu di gereja, nggak bertumbuh imannya. Yesus bilang, kalau udah ditegur 2-3 orang tetap nggak mau berubah, tetap saja tidak mau ya menerima nasihat, sampaikanlah itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang apa? Tidak mengenal Tuhan, nggak mengenal Allah. Dia sama dengan seorang pemungut cukai yang tidak bertobat. Jadi saudara tahu sekarang ya, ini Yesus yang ngomong ya. Makanya bertobat, ditegur 2-4 mata, tobat dulu ya. Kalau nggak mau tobat ya udah terpaksa. Ini aturannya Tuhan Yesus loh, bukan saya loh. Tuhan Yesus ngomong ke murid-muridnya ya. Terus kalau dia nggak mau tobat juga ya sudah, anggap dia orang tidak mengenal Allah. Karena banyak orang duduk di gereja tapi nggak kenal Tuhan, cuma bikin repot, bikin ribut
bikin kepahitan, bikin batu sandungan, itu banyak saudara. Lalu kita lompat sekarang, karena ini sudah mereka ngomong, Yesus ngomong, semua ngomong, Petrus tiba-tiba angkat tangan. Ayat 21 kita lompat. Mereka kan lagi seru ya, ngomong gimana Tuhan kalau ada yang berdosa. Lalu Petrus bertanya begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau begitu sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, Petrus bilang. Jawab Yesus kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 berapa? Ayo yang otaknya pintar. 490 kali. Adakah orang mau melukai atau membuat kita marah satu hari 490 kali? Tidak ada. Artinya apa? Pengampunan itu tidak ada batasnya. Wajib kita mengampuni. Tapi Bu, itu orang menjengkelkan banget. Engkau harus tetap mengampuni, tapi tandai dia dan jangan bergaul dengan dia, karena orang itu tadi disebut tidak mengenal Allah, tidak kenal hukum Tuhan. Mengampuni bukan berarti kita harus bergaul lagi. Mengampuni itu kita sikap hati dengan Tuhan. Tuhan, aku mengampuni dia. Aku berdoa Tuhan supaya dia bisa bertobat. Tapi bukan berarti kita berkawan lagi seperti dulu. Jadi saudara, tandai orang itu, tapi jangan engkau kepahitan. Lepaskan pengampunan, doakan dia. Tapi untuk bergaul, no. Bergaullah dengan orang yang bijak, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Lalu ayat yang ke-23, ya, di sana dikatakan saudara, Yesus berkata ya kepadanya, sekarang ayat 23, sebab hal kerajaan sorga, Yesus bilang, seumpama seorang raja. Hal kerajaan Allah, sorga, itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang berapa? 10.000 talenta. Lalu dikatakan di sana, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya orang itu dijual beserta anak dan istrinya dan segalanya miliknya untuk membayar hutangnya. Raja itu panggil anak buahnya, ini orang gak bisa bayar utang, tolong jual sebagai budak, uangnya kasih saya untuk bayar utangnya. Lalu dikatakan tetapi orang itu tidak mampu melunasi, lalu suruh jual. Maka waktu raja ngomong suruh jual, orang itu sujud, ya, menyembah raja itu, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Intinya dia memohon belas kasihan, beri aku kesempatan. Berlutut bersujud di bawah kaki raja itu. Dan ayat berikutnya berkata, maka ya, lalu tergeraklah hati raja itu oleh apa? Belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Raja itu kasihan, orang ini memelas. Tolong raja, aku ini nggak punya uang begini, tapi aku janji pasti akan bayar. Rajanya hatinya tergerak, lalu dia berbelas kasihan kepada orang itu, malah utangnya dihapus. Udah, aku tuh kasihan ya sama kamu. Entah apa yang membuat dia kasihan, tapi mulai sekarang aku tidak akan tagih lagi uang itu, aku bebaskan. Lalu dikatakan di sana apa? Seneng nggak orang dibebaskan utangnya? Seneng nggak? Seneng, bersyukur banget harusnya. Tetapi perhatikan, hamba yang dibebaskan tadi itu, ketika hamba itu keluar dari istana raja, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang kepadanya 100 dinar. Habis dia dilunasi, dia ketemu orang yang utang sama dia cuma 100 dinar, bukan 10.000 talenta. Cuma 100 dinar. Apa yang dia lakukan? Ia menangkap orang yang utang sama dia itu, dicekiknya orang itu, katanya bayar utangmu. Orang begini kurang ajar nggak saudara? Baru dilunasi loh, baru mendapat belas kasihan loh.
Raja bilang pergi saja kamu, saya nggak anggap lunas, nggak akan ditagih. Begitu keluar ada orang utang sama dia, cuma dikatakan di sana ya 100 dinar, sini utangmu mana? Nggak ada. Dia tangkap, dia cekik saudara temennya. Ya dikatakan di sana suruh bayar utangnya. Akhirnya ayat yang berikutnya berkata, ayat 29, maka sujudlah kawannya itu seperti yang dia lakukan sama raja kan. Sujud di kakinya dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan. Apa yang terjadi? Ayat 30 dikatakan di sana, dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ini orang nggak tahu diri nggak saudara? Sudah dilunasi, orang nggak tahu diri, orang paling kejam, orang yang tidak bersyukur. Siapa orang itu? Saudara dan saya. Sering kali kita lupa, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tapi ketika ada orang buat dosa sama kita, kita nggak mau ampuni dia. Itulah saudara dan saya orangnya. Hello, jahat nggak kita? Jahat. Nggak tahu diri nggak kita? Nggak tahu diri. Udah diampuni Tuhan. Ketika orang buat dosa, kita dengan sombongnya berkata, aku nggak bisa loh ampuni dia. Orang itu kebangetan banget ya. Mengampuni itu harus, karena kita sudah diampuni. Lalu raja itu mendengar saudara, dikatakan ayat yang berikutnya, ayat 31. Melihat itu, kan orang lihat ya, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Orang pasti lihat nih orang ya, kebangetan ya, dia baru saja loh dilunasi utangnya lebih banyak, tapi masa dia nggak bisa melunasi utang orang lain, nggak bisa diampuni. Lalu mereka menyampaikan segala yang terjadi itu kepada raja tadi, kepada tuan mereka. Apa yang terjadi? Ayat 32 dikatakan, raja itu pun menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohonkannya padaku. Ayat yang berikutnya, ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Lalu ayat yang berikutnya berkata, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Akhirnya raja itu marah dan dia diperlakukan sama dengan dia memperlakukan orang lain. Ayat yang ke-35 saudara, dikatakan di sana, baca bersama, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita mengerti sekarang, ternyata seringkali kitalah yang menjadi orang yang gak tahu diri itu. Waktu kita tidak mau melepaskan pengampunan bagi orang lain. Mungkin ibumu melukai engkau, mungkin keluargamu melukai engkau, mungkin kakakmu melukai engkau, mungkin suamimu, mungkin anakmu melukai engkau. Kita tidak bisa mengontrol siapapun yang datang dalam hidup kita, tapi keputusan untuk mengampuni itu mutlak karena Tuhan menyuruh kita untuk melakukan itu. Kalau tidak, kita di pandangan Tuhan seperti hamba yang jahat itu. Sudah dilunasi utangnya, tapi dia tetap tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Maka mari kita bertobat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita dipanggil menjadi manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Ya, kita lihat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita akan baca saudara, bagaimana kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita lihat mulai ayat 22 saja. Ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Orang yang tidak bisa mengampuni itu dikuasai oleh nafsu amarah. Ayat yang berikutnya 23 berkata, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kalau kita tidak menanggalkan semua yang
manusia lama itu kita nggak mungkin menjadi manusia baru, pikiran dan roh kita dibaharui. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat yang berikutnya 25. Karena itu buanglah apa? Dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat yang ke-26 berkata, apabila kamu menjadi marah, perhatikan, janganlah kamu berbuat dosa. Marah boleh, buat dosa enggak? Pendeta bisa marah nggak saudara? Bisa. Manusia kita semua bisa marah kalau kita melihat sesuatu ketidakadilan. Marah boleh, buat dosa nggak? Loh maksudnya gimana Bu? Waktu engkau marah, jangan keluar kata-kata kotor dari mulutmu. Jangan keluar kata-kata yang tidak sesuai firman Tuhan. Apalagi ya, marah sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu yang saya bilang tadi, tidak ada Tuhan di hati, yang ada setan. Jangan sampai engkau berbuat dosa. Baca bersama, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan simpan marah lama-lama saudara. Kenapa? Karena engkau akan memberi kesempatan kepada iblis. Orang kalau marah langsung dilepas pengampunan, tidak akan berbuah lagi. Tapi kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena marahnya berkelanjutan. Kenapa orang bisa bunuh orang? Karena amarah menyebabkan itu terjadi. Tapi kalau langsung kita beresin, tidak akan ada dampak dosa. Orang yang menyimpan kemarahan memberi kesempatan kepada iblis. Lalu berikutnya dikatakan di sana, menjadi manusia baru itu apa? Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, baca bersama, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Orang yang kepahitan perkataannya kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30 berkata di sana, dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita ini sedang dipersiapkan untuk diberi materai menuju hari penyelamatan. Tapi materai itu bisa tidak jadi diberikan Tuhan karena kita mendukakan Roh Kudus. Kenapa kita mendukakan Roh Kudus? Ayat berikutnya berkata 30, baca bersama, segala apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat yang berikutnya, ya, di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap semua orang, ya, terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kemarahan yang tidak dibuang, kekecewaan yang disimpan itu berpengaruh berat buat kesehatan. Saudara mau minum vitamin apapun, saudara mau olahraga, nge-gym, mau apapun, kalau engkau tidak melepaskan pengampunan, engkau sakit. Kemarahan, pertikaian itu membuat orang stres. Ketika orang stres, tubuh ini memproduksi sejenis hormon yang namanya kortisol. Itu diproduksi oleh kelenjar yang namanya adrenal di dalam tubuh. Waktu kortisol ini tinggi dalam darah seseorang, karena hormon kortisol itu diproduksi waktu orang marah, orang tertekan, orang depresi, orang kepahitan, itu hormon kortisol terus diproduksi dalam tubuh. Waktu hormon ini tinggi dalam darah, maka engkau akan mengidap penyakit darah tinggi, diabetes, jantung, dan itu sangat berpengaruh ke dalam kesehatan karena hormon ini ya mengatur semua sistem metabolisme dalam tubuh. Tapi kalau dia berlebih saudara, karena hormon ini keluar waktu orang depresi, tertekan, marah, kecewa, kepahitan. Nah, saudara bisa bayangkan orang kepahitan itu kan tiap hari loh dia produksi hormon kortisol itu. Dan itu kalau terlalu banyak dalam darah, engkau kena diabetes, jantung, darah tinggi. Kemarin saya ini ada dokter memberkati ibu, saya mau memberkati ibu ya, terapi ozon.
darahnya dikeluarin 250 cc, diambil, disuntikkan ozon. Saudara, saya tanya sama dokter, dok, kok ada orang darahnya itu hitam, kental? Oh, itu hormon kortisolnya tinggi, Bu. Oh, jadi orang kalau darahnya kental, hitam itu karena hormon kortisolnya tinggi. Iya, itu sejenis hormon stres, hormon yang diproduksi ketika orang marah, orang kecewa, itu hormon keluar. Nah, saudara, ya dari situ saya tuh melihat lah, berarti benar Alkitab itu bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Padahal kalau orang itu kepahitan, mana ada gembira. Yang tadi tuh marah-marah, emosian, tersinggung, anjing lewat marah, kucing nyebrang marah, nggak ada hubungannya, marah-marah. Hormon kortisolmu tinggi, darahmu hitam, kental, bertobat. Jadi semua itu ada sangkut pautnya. Ya, kalau orang itu hatinya damai, sukacita, nggak marah-marah, darahnya itu lancar. Saya lihat kemarin darah saya dikeluarin, puji Tuhan nggak hitam banget sih. Ya, lalu dimasukin ozon, dicampur begitu jadi pink darahnya, dimasukin lagi ke dalam tubuh. Ya, untuk menetralisir darah yang lain. Saya tuh lihat ya, saya banyak tanya sama dokter. Oh, jadi begitu ya, Dok? Iya, Bu. Waktu orang itu marah, ya tertekan, hormon kortisol itu diproduksi berlebih dalam tubuh, lalu gulanya naik, darahnya naik. Saya kemarin itu pas dikontrol, gula saya rendah, darah saya rendah, karena saya tidak pernah marah-marah. Ya, gula saya masa cuma 80, saudara. Ya, normalnya 140. Jadi saya harus dibikinin teh, kasih madu dulu baru bisa diambil darahnya. Ya, karena gulanya sangat rendah sekali. Ya, makanya obat saya itu duren. Ya, saya bersyukur, saya pelayanan kalau drop dicariin duren, sate kambing, enak toh? Ya enak, makanya jaga hati damai sejahtera. Jangan sampai darahmu naik, gulamu naik. Kenapa? Kebanyakan hormon kortisol dalam darah. Saudara, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Saya undang imam musik maju ke depan. Biar kita mau terus ya datang pada Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, kami mau pulihkan setiap kami, ya kuduskan hidup kami supaya iman kami ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami melepaskan pengampunan, hidup kami damai sejahtera.